Emang tadi kenapa bolos? Diajakin teman. Diajakin teman? Diajakin teman apa? Main sepeda. Oh, nggak boleh ya, kalau besok-besok nggak boleh bolos, cuma diajakin main nggak boleh ya. Iya. Ini kakak udah beliin sepatu, udah beliin tas, biar sekolah yang rajin ya. Ya. Janji? Nanti sepatunya sama tasnya bisa diambil nanti di mobil ya. Ya, sekolah kasihan kakak ya. Nggak boleh bolos-bolos lagi ya. Kita kasih kesempatan lagi Mbak Tiara untuk sama adik-adiknya. Karena kondisi bekas kejadian itu membuat Dodo ini trauma. Satu hari, 2 hari, 3 hari, 6 hari kemudian Tiara ngasih kabar lagi bahwa dia akan melanjutkan pencarian. Dia bilang dia pengen datang ke tempat kerja kakaknya. Ini berarti tempatnya bener ya? Ya ini tempatnya. Dulu Kak Karin kerja di sini. Dia ada teman baiknya tuh, Bang Aldi. Oh yang ini temennya? Ada Bang temannya, Aldi. Mas, ada teman. Oh ya udah langsung tanya aja. Halo Mas. Iya, masih kenal aku kan? Ya halo Mas. Iya. Ya saya Mandalan dari Antv. Kamu ikut syuting juga sekarang? Jadi ini kita tujuannya mau ngebantuin Mbak Tiara ini. Mas sudah tahu belum kalau Mbak Karin ini 8 bulan nggak pulang ke rumah? Pas kita tanya sama Mas Aldi, untungnya Mas Aldi ini orangnya baik. Ya kan? Dia jelasin. Dulunya memang beberapa tahun yang lalu dia sebagai resepsionis di sini. Oh resepsionis, berapa bulan yang lalu? Beberapa bulan yang lalu. Kemudian saya menggantikannya posisinya. Jadi dia resign. Resign kemana Mas pindahnya? Sempet cerita nggak? Ya, Nggak tahu juga. Ada cerita apa. Terakhir dia hanya melalui surat aja. Penasaran dong kita, kenapa kok resign? Ada apa? Kita mau tanya lagi, tapi ternyata datang suami istri di situ. Ada. Kenapa? Adi, gimana Karin? Karin memang nggak ada di sini Pak. Kan sudah saya pernah sampaikan. Karin sudah resign. Kan saya udah nitip nomor telepon. Kenapa nggak kamu sampaikan? Ya informasi apa yang bisa saya sampaikan Pak? Sementara saya juga nggak tahu Karin di mana berada. Ya maaf Pak, maaf. Bapak ini nyari Karin. Iya, Iya, mohon maaf. Kalau nggak boleh jadi tahu, berangkat nih. kenapa Pak? Kalau boleh tahu kenapa Pak? Nyari Karin. Saya mau berangkat umroh. Tapi sampai sekarang nggak berangkat. Saya udah lunasin semuanya. Bapak bayar sama Karin dan suaminya? Namanya Iya. Pak Ucup suaminya? Iya betul. Jadi Bapak juga ditawarin sama Ibu untuk umroh. Iya, betul. Umroh yang murah itu. Iya betul. Berapa nominalnya Ibu? 30 juta kami berdua, Kak. Parah nggak ini? Ini namanya penipuan, Mas. Marah mereka di situ. Ya, Pak, jadi gini, Pak. Ini jujur kita ya dari keluarganya Mbak Karin itu juga nyari. Udah 8 bulan nggak pulang ke rumah Mbak Karin ini. Kita juga bingung, ini adiknya. Oh, ini adeknya. Ibu, jangan ibu. Ibu. Ini adiknya nggak tahu apa-apa, Bu. Tapi 30 juta, Bu. Iya, kami tahu, kita juga baru nyari. Kita baru nyari Karin juga. Pokoknya harus ganti rugi ya. Pak, dia ini nggak tahu apa-apa, Pak. Dia itu nggak tahu apa-apa, bukan dia yang ngelakuin, kan kakaknya. Adek sama kakak sama aja. Mereka ini malah minta tanggung jawab. Ini malah tambah rame di sini. Minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Ah, Udah, Pak, udah. ayo. Awas ya. Masih banyak orang nggak seperti Bapak itu yang nyari Mbak Karin? Ya ada beberapa orang sih. Ada beberapa orang juga? Tapi yang baru saya tahu tentang ini seperti ini nih. Sebenarnya Tiara ini udah pengen ketemu sama kakaknya. Ibunya udah meninggal, Mas. Gara-gara ibunya sakit-sakitan dan ibunya minta supaya amanahnya untuk nyari kakaknya pulang. Ya, kita juga minta tolong sama Mas lah, Mas. Kalau misalkan Mas tahu di mana Karin, tolong hubungin kita. Sampai akhirnya mungkin Pak Aldi ini kasihan sama Tiara. Akhirnya dia berusaha untuk ngasih tahu. Ya, kalau nggak salah terakhir dia pernah cerita waktu sebelum resign. Dia pernah bilang di Jalan Proklamasi seingat saya. Tinggal di sana. Tinggal di sana ya. Proklamasi deket apa, Mas?
Salah di dekat galeri foto kalau nggak salah. Dekat di situ ya. Di sekitaran situ. Ayo, Mas Coba Bana. kamu coba Kita cek ke lihat. sana. Oke Mas, kalau gitu Mas, makasih banyak Mas ya waktunya Mas ya. Ya kita akan coba cari ke sana Mas ya. Setelah tim berusaha cari alamatnya dan ternyata alamat yang kita cari ada. Dan kita tanya sama warga sekitar, katanya di situ ada yang namanya Karina. Ya udah kita buru-buru ke sana, ke rumah itu, alamat itu. Misi. Oh yang ini. Assalamualaikum. Yang ini bener Ya, Kak. Ada belnya? Sih. Assalamualaikum. Iya Ibu, mohon maaf ganggu sebentar. Dari Antv Ibu. Ya. Ibu, maaf. Ada. Karin siapa ya? Ini rumahnya Karin Ibu? Nggak tahu. Ini Cikarang Barat kan? Kak Karin. Siapa sih? Ini. Sebentar dulu. Tolong Bu, ada kakak saya di dalam. Sebentar dulu. Mbak, sebentar dulu. Sini maksudnya. Enggak. Karin siapa lagi? Saya dengar namanya udah. Kita berusaha jelasin bahwa kita dikasih alamatnya di tempat ini. Kita tunjukin fotonya, dia bilang nggak kenal. Jangan-jangan kita salah orang. Ini jujur gue bertanya-tanya di sini. Ibu nggak kenal, ibu nggak. Bu, Kak Karin. Mbak sebentar dulu Mbak. Ada kakak saya di dalam. Ini rumahnya katanya. Belum pasti Mbak, ini kan kita mau nanya-nanya dulu lagi. Ini bener nggak? Kak Karin. Alamatnya sini bener? Tim gimana? Alamatnya sini bener? Bener Mas, jangan lama sih, nomor 7, bener nih. Iya, tapi kok reaksinya kayak gitu ya? Tapi katanya nggak ada namanya. Akhirnya dia masuk ke dalam, kita panggil-panggil minta tolong. Ngasih kepastian yang benar, ada nggak Karina. Ibu itu keluar lagi dan bilang nggak ada. Ibu tolong Ibu, kita ngomong sebentar aja Ibu, ini penting Ibu. Mohon maaf Ibu, ini alamatnya sesuai dengan yang kita cari Ibu, kita udah tanya juga. Iya saya cuma mau ngobrol sebentar aja Ibu, boleh nggak sebentar? Boleh keluar Ibu? sebentar Bu, mau? Iya, bisa nggak Ibu? Ya baik-baik ya, saya nggak mau nih dia cari-cari siapa lagi Karin. Nggak, Ibu udah lama tinggal di sini. Udah. Kak Karin ini dia. Iya, udah, Mbak. Mbak, udah, Mbak. Iya, Mbak. Ini bahaya, ini kita semua shock di situ. Ya masuk rumahnya orang nggak izin, nggak lapor, kita bisa kena ini. Bisa dituntut kita ini.